Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elektrizen, senang sekali jumpa lagi di Podcast Room edisi kali ini. Dan di edisi kali ini sangat spesial sekali dan kita akan membahas beberapa topik yang mungkin akan sangat viral di Aceh ketika memasuki bulan Ramadan. Tetapi sebelum itu, saya akan membacakan sebuah pantun buat Elektrizen semua. PLN sudah menyiapkan diri. Cakep. Sambut Ramadan sebentar lagi. Cakep. Keandalan listrik jadi prioritas kami agar ibadah khusyuk dijalani. Nah, tepuk tangan dong. Oke, Elektrizen. Nah, kalau di Aceh itu ada anekdot bahwa untuk memasuki bulan Ramadan itu nggak perlu dengan tanda yang macam-macam. Cukup kalau sudah sering mati lampu, nah itu udah mau masuk bulan Ramadan artinya. Gitu anekdot yang berkembang di Aceh khususnya. Nah, benarkah seperti itu? Nanti kita akan coba tanya langsung dengan senior manajer distribusi yang sudah hadir di samping saya, yaitu Bang Fauzan. Biar akrabnya dipanggil Bang Fauzan aja, Bang ya. Siap, Bang Fahmi. Oke, apa kabar Bang Fauzan? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bang Fahmi dan seluruh Elektrizen yang hari ini melihat tayangan kita hari ini semuanya dalam kondisi sehat ya, Bang Fahmi ya. Ya, amin. Jadi Bang Fauzan, sebelum kita masuk ke yang lebih dalam lagi, kalau Bang Fauzan melihat anekdot tadi itu sebenarnya gimana sih Bang Fauzan kalau selaku juga SRM distribusi dan juga masyarakat Aceh nih, Bang Fauzan? Baik, terima kasih Bang Fahmi dan Elektrizen sekalian. Itu juga anekdot yang sering disampaikan ke kami dalam beberapa kali audiensi, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan stakeholder ya. Tapi begini, mungkin tidak salah kalau masyarakat selama ini beranggapan kalau udah mau masuk bulan puasa dan dalam bulan puasa itu lampunya sering mati. Betul. Dan mungkin itu nggak salah, tapi itu mungkin beberapa waktu yang lalu ya. Yang terus terekam dalam benak masyarakat bahwa Aceh khususnya itu kalau udah dekat bulan puasa ada aja gitu ya. Ada aja insiden yang menyebabkan listrik itu sering mati. Tapi tentu PLN terus berbenah, Pak Fahmi, dari waktu ke waktu dan khususnya di tahun ini dan mungkin seterusnya PLN nanti kita akan sampaikan beberapa hal pembenahan-pembenahan yang fundamental yang dilakukan untuk memperbaiki keandalan kelistrikan di Aceh sehingga ya harapan kita anekdot itu nanti hilang di tengah-tengah masyarakat. Dan sebaliknya gitu ya, sebaliknya masyarakat bisa melaksanakan ibadah ya, apalagi di Aceh kan hampir 100% masyarakatnya muslim. Hampir 100% orang melaksanakan ibadah puasa gitu ya. Nah, mudah-mudahan selama bulan puasa nantinya masyarakat bisa beribadah dengan tenang, Pak Fahmi. Tidak terganggu dengan gangguan listrik lagi. Betul. Malah kalau bisa anekdotnya berubah. Kalau listrik udah nggak padam, berarti udah mau bulan Ramadan. Nah, itu yang kita harapkan kan. Ya. Baik, Bang Fauzan, kalau ngomong-ngomong masalah kondisi listrik di Aceh, sebenarnya gimana sih sebenarnya kondisi listrik di Aceh saat ini, Bang Fauzan? Iya. Jadi dulu Pak Fahmi, Bang Fahmi ya, kita itu mengalami suatu kondisi kelistrikan di mana Aceh itu mengalami kekurangan listrik. Dulu itu istilahnya defisit. Jadi memang pembangkit yang tersedia di Aceh itu lebih kecil besarannya dibanding kebutuhan masyarakat, kebutuhan listrik masyarakat. Sehingga kita harus istilahnya kalau masyarakat awam tuh impor gitu ya. Kita impor listrik dari Medan lewat jaringan transmisi. Nah, tapi mulai tahun ini, tepatnya di bulan Desember 2023 yang lalu, alhamdulillah berkat dukungan semua pihak tentunya ya, kita sudah mengoperasikan atau menyelesaikan proyek pembangunan pembangkit baru, Pak Fahmi, di Aceh, Pak Fahmi, tepatnya di Nagan Raya. Itu ada pembangkit tenaga uap PLTU 2 kali 200 megawatt. Itu berarti kan ada tambahan listrik, pembangkit listrik di Aceh itu 400 megawatt. Ya, 400 megawatt itu ditambah dengan pembangkit yang ada sebelumnya, itu kan sudah ada PLTU Nagan 1 dan 2, itu masing-masing kira-kira 100 megawatt. Jadi kan kalau di total 400 tambah 200 ya, sudah 600 megawatt. Nah, sementara beban kita di Aceh, seluruh Aceh, itu hanya saat ini ya, masih sekitar 580 megawatt. Jadi dengan pembangkit di Nagan saja, itu kebutuhan masyarakat Aceh saat ini untuk listrik itu sudah terpenuhi dari sisi pasokannya.
belum lagi kita masih punya pembangkit di Loksmawe. Ya di Aron itu ada sekitar 400 megawatt ya kalau di total. Jadi Aron plus yang di Nagan Raya itu kan kira-kira sudah 1000 megawatt. Kalau beban sekarang kita bulatkan 580 ke 600 megawatt, jadi masih ada cadangan kira-kira 1000 dikurang 600 masih ada 400 megawatt yang masih cadangan yang melebihi dari cukup ya. Sehingga kalau masyarakat ingin tambah daya, masyarakat ingin berinvestasi, investor mau masuk, Aceh hari ini dari sisi infrastruktur kelistrikannya tuh sudah sangat-sangat siap insya Allah Pak Fahmi. Itu bagian dari ikhtiar kita. Benar-benar luar biasa sekali Pak Fauzan. Jadi kalau dulu ada anekdot juga nih yang mengatakan bahwa apapun itu diimpor dari Medan, Aceh. Semuanya sampai listrik. Jadi sekarang malah kebalikan Pak Fauzan ya. Sudah listrik di Aceh yang kita kirim ke luar Aceh, ke Medan khususnya. Gitu. Benar sekali Pak Fahmi. Jadi kalau dulu tuh hampir semua produk masuk ke sini. Sayur kita terima dari Medan. Buah-buahan dari Brastagi, telur dari Medan, apalagi pakaian segala macam yang masuk ke sini. Nah, minimal hari ini itu kalau dulu listrik juga gitu. Benar. Minimal hari ini kita patut berbahagia ya. Aceh ya sudah mulai ngirim listrik ke Medan. Dan pembangkitnya ada di sini menggunakan sumber daya alam yang ada di sini. Jadi pembangkit yang baru tuh Pak Fahmi kan menggunakan batu bara ya Pak Fahmi. Nah, batu baranya tuh dari alamnya Aceh, dari Melabu. Iya, batu bara setempat yang digunakan untuk membangkitkan listrik PLTU di sana untuk masyarakat Aceh. Wah, ini udah luar biasa sekali. Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, jadi sudah dijelaskan sama Pak Fauzan tadi bahwa di Aceh itu sudah surplus listrik. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada saudaranya atau siapapun yang mau berinvestasi di Aceh, tidak perlu ragu-ragu lagi terkait dengan ketersediaan listrik. Gitu Bang Fauzan ya. Oke, jadi Bang Fauzan kalau kita sudah berbicara tentang energi bahwa di Aceh sudah surplus, tetapi banyak masyarakat juga yang mengatakan kok masih sering padam ya? Kok di rumahnya masih sering padam? Karena sudah surplus. Nah, ini gimana nih Bang Fauzan? Ya, baik. Jadi Pak Fahmi, listrik itu ya, ini mungkin kita perlu pahami bahwa listrik yang hari ini kita lihat di rumah kita ya, ada lampu yang menyala, kemudian kalau kita memasak menggunakan peralatan listrik, kulkas menggunakan listrik, ya kan, semuanya serba listrik kalau di rumah. Nah itu sejatinya itu perjalanannya panjang Pak Fahmi. Agar listrik itu bisa sampai ke rumah kita itu nggak ujuk-ujuk dia datang, tapi dia ada pembangkit. Pembangkit ada kalau di kita tadi sudah saya sebutkan ada di Melabu atau di Nagan Raya, ada di Loksmawe gitu yang besar ya. Nah kemudian dari pembangkit itu sebelum sampai ke rumah kita itu disalurkan dulu Pak Fahmi dari transmisi namanya atau tegangan tinggi, ada tower-tower subtet. Nah itu yang yang besar-besar itu lewat jalur itu kemudian dia masuk ke gardu induk. Dari gardu induk kemudian kita salurkan ke jaringan 20 kV ya atau jaringan tegangan menengah. Kalau elektrisian melihat di pinggir jalan itu ada tiang-tiang, nah itu namanya tegangan menengah. Kemudian nanti ada trafo lagi yang kabel 3 dari Pak Fauzan ya? Yang kabel 3 telanjang. Ya. Nah dari situ Pak Fahmi itu kan bisa puluhan kilometer itu jaraknya Pak Fahmi. Kalau transmisi tadi bisa ratusan kilometer. Bayangkan ya dari Melabu, dari Loksmawe disalurkan ke Banda Aceh misalnya. Itu kan bisa ratusan kilometer ya. Kemudian masuk ke gardu induk, misalnya gardu induk Banda Aceh. Kemudian masuk lagi ke saluran yang kawat 3 yang di pinggir-pinggir jalan itu bisa puluhan kilometer juga panjangnya. Kemudian masuk ke trafo distribusi atau gardu distribusi yang kita lihat ada kotaknya itu ya di pinggir-pinggir jalan. Dari situ masih disalurkan pakai kabel hitam biasanya, kabel jaringan tengah rendah baru sampai ke rumah kita. Jadi kebayang dari pusatnya listrik sampai ke rumah kita itu listrik itu elektron listrik itu sudah menempuh jalan yang ratusan kilometer panjang. Nah, jadi sepanjang jalan itu biasanya sesekali itu ada gangguan yang terjadi. Misalnya yang sering kalau di di jaringan kawat yang di pinggir jalan itu di beberapa ruas di pantai barat selatan kadang-kadang tiangnya ditabrak sama mobil, tiangnya tumbang gitu ya. Dan itu menyebabkan listrik terganggu. Atau kadang kalau musim cuacanya lagi ekstrim Pak Fahmi, ada pohon yang tumbang atau ada dahan yang patah kena ke jaringan itu juga menyebabkan listrik padam. Jadi elektrisan sekalian, listrik itu padam itu
sebenarnya bukan harapan PLN gitu. Benar. Bahkan PLN orang yang paling nggak nyaman ya teman-teman insan PLN itu paling nggak nyaman kalau listriknya padam, Pak Betul. Fahmi. Ya saya kebetulan di bidang distribusi gitu ya, yang belum bisa tidur sebelum listriknya nyala. Gitu. Ya. Jadi kalau cerita siapa yang nggak nyaman kalau listrik padam tuh yang paling nggak nyaman tentu kita. Betul. Kita di PLN ini. Jadi Pak Fahmi dan teman-teman sekalian, listrik padam tuh karena 3 hal. Ya, yang pertama itu karena sumbernya memang nggak cukup. Jadi istilahnya kalau kita di restoran, kenapa kopi nggak datang-datang? Bubuknya habis. Nah, bubuknya lagi diganti. Ya kan? Itu defisit yang tadi. Itu yang defisit yang tadi. Ya. Dan itu alhamdulillah 2023 sudah kita selesaikan. Alhamdulillah ya. Jadi kita sudah cukup secara pasokan, secara pembangkit sudah cukup. Nah, itu yang pertama ya penyebab. Yang dulu itu klasik. Biasanya karena mendekat bulan puasa, pemakaian kan naik, Pak Fahmi. Iya, benar. Orang megang gitu ya, masak daging, kemudian memang keluarga kumpul gitu ya. Pemakaiannya naik, setiap rumah meningkat, sehingga yang sebelumnya nggak defisit, jadi defisit. Sehingga terjadilah pemadaman. Dulu ada istilahnya pemadaman bergilir. Dan itu masyarakat langsung tertanam, anekdot. Oh ini dekat puasa ini. Nah, jadi listrik dekat puasa padam gitu ya. Nah itu dulu. Dan alhamdulillah itu sudah solve ya, sudah kita selesaikan. Nah, penyebab kedua, Pak Fahmi, itu karena terencana. Jadi jaringan yang tadi panjang itu, yang tadi melalui perumahan, jalan yang ada pohon-pohonnya segala macam, itu secara berkala kita agendakan pemeliharaan. Kan itu jaringan itu kan sesuatu yang harus dirawat. Betul. Ya, misalnya ada pohon yang sudah mendekat harus dipotong, dan untuk dipotong beberapa ruas itu harus dipadamin, Pak Fahmi, untuk menjaga keselamatan personil. Kan listrik ini nggak bisa disentuh ya, nggak bisa disentuh dengan tangan. Walaupun kita sudah ada tim yang bisa bekerja dengan tegangan, tapi itu masih terbatas ya, PDKB namanya kalau Electrizen pernah dengar. Jadi itu yang kedua yang terencana. Nah, pada event-event penting, misalnya menjelang Idul Fitri, atau kalau kemarin kita di pemilu, atau nanti di hari-hari raya kebesaran semua agama gitu ya, atau saat malam orang taraweh, saat orang sahur, itu kegiatan yang sifatnya terencana itu kita hentikan, Pak Fahmi. Jadi kita sudah instruksikan bahwa di masa-masa genting, di masa-masa siaga, di mana orang sangat butuh dengan pasokan listrik, itu nggak boleh ada kegiatan pemeliharaan yang dilakukan yang menyebabkan listrik padam. Benar. Nah itu jadi bisa kita mitigasi. Bahkan kalau ada masyarakat yang punya hajatan gitu ya, punya acara besar, baik itu instansi ataupun masyarakat gitu ya, itu bisa menyampaikan misalnya 2 hari 3 hari sebelum acara itu ke PLN setempat bahwa ada event. Nah, insya Allah PLN akan mereschedule kalau ada yang direncanakan pemeliharaan yang menyebabkan listrik padam. Jadi itu penyebab kedua masih bisa kita mitigasi. Benar. Dan juga Bang Fauzan, untuk yang kedua tadi, itu biasanya kita juga share. Untuk pemadamannya kita beritahu di Instagram, atau juga ada surat ke kecil bahwa daerah sini akan padam berapa jam, biasanya 3 jam maksimal, Pak Fauzan ya, pada hari tertentu. Jadi ya pelanggan juga pasti akan bersiap-siap. Betul. Nah itulah pentingnya kenapa Electrizen sekalian bisa follow semua akun media sosialnya PLN, minimal dapat informasi. Termasuk ini Pak Fahmi. Informasi itu juga di blasting lewat PLN Mobile, Pak Fahmi. Betul. Jadi PLN Mobile itu kan ada fitur notifikasi. Sehingga kalau teman-teman PLN ingin melakukan pemeliharaan, itu diinformasikan di PLN Mobile, sehingga nanti pelanggan terdampak itu dapat notifikasinya. Sehingga pelanggan bisa bersiap gitu ya, kalau memang. Tapi itu terencana. Tapi ada cerita menarik nih Bang Fauzan, terkait dengan padam yang terencana tadi. Jadi waktu itu di kompleks saya akan informasikan ke ibu-ibu. Malamnya nih, saya informasikan bahwa besok akan padam pukul 9 pagi. Udah 9 pagi, akan padam selama 3 jam. Jadi ya, karena udah tahu, tersebarlah di grup WAG ibu-ibu komplek nih. Ternyata besok pagi udah jam 9, ibu-ibu kan pagi-pagi udah bangun, udah masak, udah cuci baju, udah semua-semuanya lah yang berhubungan dengan listrik. Tiba-tiba jam 9, listrik belum padam. Telepon, kok nggak jadi padam nih, katanya. Jadi nggak enak nih. Biasa kita kalau nggak padam malah bersyukur. Nih kok nggak padam, jadi takut saya kok nggak padam ya. Jam 9.15 masih belum padam. Wah, udah makin takut saya nih, karena udah ibu-ibu udah dari pagi udah siap-siap nih. Karena akhirnya jam 9.30 padam. Alhamdulillah akhirnya padam. Nah,
Jadi intinya sebenarnya di situ komunikasi kayak Pak Fauzan. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan baik ke pelanggan, pasti ya pelanggan juga siap dengan listrik yang padam terencana tadi, Pak Fauzan. Mungkin gitu, Pak Fauzan. Iya. Saya baru sebutkan 2 hal ya. Nah, yang terakhir nih. Nah, yang terakhir ini yang masih kita upayakan solusi terbaiknya. Jadi padam ketiga tuh karena gangguan. Nah, gangguan ini yang kadang-kadang di luar prediksi kita, Pak Fahmi. Dan padam karena gangguan ini kan penyebabnya banyak ya. Kalau di Aceh itu yang masih sering itu kena binatang, kemudian pohon yang tumbang, itu dua Pareto, 2 penyebab paling dominan. Kalau yang lain-lain sedikit lah ya. Jadi karena hewan itu terutama di daerah-daerah yang kalau ada lagi musim buah, Pak Fahmi. Misalnya dulu itu di Sabang itu ada kawanan kelelawar yang selalu setiap sore itu bermigrasi untuk mencari buah. Nah, ketika dia lewat, maka dia kan bergerombol itu ya, kelelawar atau kalau bahasa Aceh kalong atau apalah itu namanya, yang bentangan sayapnya itu lebar. Itu langsung kalau dia kena ke jaringan kita, yang fasa-fasa yang telanjang tadi itu, yang kawat yang nggak berisolasi itu langsung bikin gangguan, Pak Fahmi. Jadi kemudian kalau musim cuaca ekstrim, ada pohon tumbang, ada tiang longsor gitu ya. Jadi sekali lagi yang di luar dugaan PLN itu biasanya yang mati lampu karena gangguan. Walaupun kita nggak boleh, Pak Fahmi, saya sering sampaikan ke teman-teman PLN, nggak boleh nyalahkan petir, kelelawar, nyalahkan monyet. Itu adalah makhluk ciptaan Allah gitu ya. Kalau kita menyalahkan mereka itu kan seolah-olah kita mendeklarasikan Allah kok bikin makhluk yang bikin gangguan listrik kan gitu ya. Jadi tugas kita sebagai orang yang berakal, saya sampaikan ke teman-teman PLN ya Pak Fahmi, itu adalah hal-hal yang bisa kita mitigasi secara berkesinambungan. Misalnya nih, di daerah Lokngan misalnya, sering gangguan tuh karena monyet yang naik ke jaringan listrik. Nah, monyet ini kenapa dia naik ke jaringan listrik? Kan perlu kita cari tahu, jangan-jangan ada pohon yang dekat dengan jaringan sehingga dia suka lompat dari pohon itu, main-main kan monyet kan, lompat ke jaringan, kenalah jaringan listrik, matilah lampu. Kita lihat, nah itu pohonnya yang kita selesaikan. Jangan sampai ada pohon yang dekat dengan jaringan yang menyebabkan monyet itu bisa lompat. Satu. Terus yang kedua, kalau dia kan kadang-kadang ada monyet yang iseng naik lewat kabel, lewat tiang tuh Pak Fahmi. Itu juga bisa dimitigasi. Kita pasang penghalangnya. Nah, kalau Elektrizen sekarang lihat di jalanan, cobalah sesekali berhenti lihat tiang listrik gitu ya. Terutama yang di daerah Lokngan, di daerah Kurung Raya, itu sudah mulai Pak Fahmi kita pasang penghalang hewan namanya. Sejenis seng, ada macam-macam dia, ada yang seng, ada yang kawat berduri, ada yang hijau, ada yang semacam tudung gitu. Intinya adalah kita mencegah agar hewan-hewan itu nggak bisa naik ke jaringan yang kemudian menyebabkan gangguan listrik. Jadi sekali lagi, alam itu adalah anugerah Allah yang nggak boleh kita salahkan kalau listrik terganggu. Itu saya sampaikan ke kawan-kawan internal PLN. Jadi ini usaha kita, Pak Fahmi, mohon dukungan juga dari Elektrizen sekalian gitu ya. Bila ada informasi, Pak, saya pernah lihat ada tupai suka naik di trafo A. Itu bisa disampaikan ke petugas kita, Pak Fahmi. Nanti kita akan mitigasi. Ini bagian dari upaya kita yang secara terus-menerus agar gangguan listrik karena gangguan atau pemadaman listrik karena gangguan itu bisa turun dari waktu ke waktu. Betul. Terus kalau pelanggan misalnya Bang Fauzan melihat hal seperti itu bisa lapor kemana? Dan juga sekarang sering nih Bang Fauzan, kalau mungkin masih ada persepsi lama ya, kalau misalnya listrik padam di rumah, langsung telepon, ada kenalan nih Bang Fauzan, langsung WA saja. Padahal nggak seperti itu kalau sekarang. Padahal lebih gampang lagi kalau melalui plan mobile Bang Fauzan kan? Iya. Jadi sekarang ya kalau ada yang kenal Bang Fahmi mau langsung ke Bang Fahmi boleh-boleh aja. Jangan di-reject ya. Terima saja, nanti teruskan ke saya biar kita tindak lanjuti. Tapi kalau mau gampang gitu ya, itu sekarang seperti Bang Fahmi bilang, PLN kan sudah punya super apps ya. Iya, benar. Di sana ada fitur pengaduan, ada fitur keluhan, bahkan banyak fitur-fitur lain. Tapi dalam case ini kalau masyarakat atau Elektrizen ingin melaporkan sesuatu itu bisa lewat PLN Mobile. Bisa di-capture, kemudian langsung insya Allah akan ditindaklanjuti. Karena kalau berbasis aplikasi, itu ada ininya Pak Fahmi, ada durasi waktu yang harus dipegang oleh kawan-kawan. Kalau Pak Fahmi lagi tidur,
Kalau Pak Fahmi lagi rapat kan responnya Iya. lama ya. Apalagi untuk case-case emergency. Betul. Misalnya ada potensi yang membahayakan masyarakat. Nah, itu yang paling cepat responnya itu disampaikan lewat aplikasi PLN Mobile. Walaupun karena nggak semua orang setiap saat menggunakan PLN Mobile barangkali. Kita, Pak Fahmi itu sudah bikin grup PLN Menyapa di semua unit. Benar. Dan di situ sudah kita invite stakeholder terkait Iya. ya, mulai kepala desa, kepala dusun, babinsa, dan inilah tokoh-tokoh masyarakat agar bisa membantu PLN menyampaikan apapun hal-hal yang terkait dengan PLN, dan juga kita akan menyampaikan informasi-informasi di sana, Benar. hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait dengan Betul. PLN. Nah, jadi gitu Elektrizen. Jadi sebenarnya aplikasi PLN Mobile itu tidak hanya untuk melapor gangguan saja, Bang Fauzan. Juga banyak bisa tambah daya di situ, juga bisa mau pasang baru. Jadi kalau dulu masih ada anggapan orang, wah, saya punya kenalan nih mau pasang baru. Nah, malah sekarang lebih enak melalui aplikasi PLN Mobile. Bisa langsung bayar di situ, Bang Fauzan. Dan juga sekarang sudah ada yang untuk jual beli ya. Marketplace. Sudah ada marketplace, di situ juga ada, itu sampai ke level-level UMKM terendah yang ada di PLN seluruh Indonesia. Jadi teman-teman bisa download aplikasi PLN Mobile, kalau ada gangguan bisa lapor langsung di situ, bisa tambah daya di situ, bisa beli token di situ. Jadi sudah luar biasa sekali aplikasi PLN Mobile ini. Jadi silakan langsung download di Play Store dan juga App Store gitu. Nah, ini balik lagi nih Bang Fauzan ke bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu di Aceh kan sangat sakral sekali nih. Ya. Nah, tentu berbeda dengan perlakuan di daerah-daerah lain. Nah, sebenarnya PLN bagaimana sih persiapan PLN sendiri untuk membuat suasana Ramadan ini benar-benar ya tidak terganggu dari sisi kelistrikan ya, Bang Fauzan? Ya, oke, baik Pak Fahmi. Jadi bagi kita bekerja di PLN ini, bagi kita ya insan PLN ya, bekerja di PLN ini kan sarana kita beribadah. Walaupun ibadah kita ini nggak selalu sholat, puasa gitu ya. Walaupun itu tetap harus kita lakukan. Tapi lebih dari itu, kita bagaimana merealisasikan jaringan listrik yang handal agar orang lain nyaman beribadah. Maka saya sampaikan itu pahalanya juga besar. Jadi kalau kerja-kerja kita di PLN ini kemudian memudahkan ataupun membuat nyaman orang berpuasa, bangun sahur dalam kondisi terang gitu ya, tarawih dengan tenang, AC-nya dingin, itu juga ibadah. Nah, kita sudah melakukan beberapa kegiatan mempersiapkan bulan Ramadan ini, di antaranya mulai dari hulu, Pak Fahmi. Jadi seluruh teman-teman PLN yang bekerja di sektor pembangkitan, baik yang besar-besar ya, misalnya tadi di Nagan Raya, mulai dari kesiapan pembangkitnya, kesiapan pasokan energinya, batu baranya, kalau yang di Aron pasokan gasnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih mungkin dukungan juga dari stakeholder ya, agar memastikan pasokan batu bara ke pembangkit kita, pasokan gas ke pembangkit kita itu dalam kondisi cukup dan aman menjelang bulan suci Ramadan ini. Itu dari sisi hulu, Pak Fahmi. Begitu juga dengan teman-teman di isolated ya. Kalau kita kan masih ada sistem yang kepulauan. Iya, benar. Ada di Sabang, ada di Sinabang, kemudian di pulau-pulau kecil yang lain, Pulau Banyak. Kalau di dekat sini ada Pulau Dedap Serapung, Pulau Aceh, Pulau Berus gitu ya. Nah, itu juga teman-teman sudah menyiapkan pembangkit ya. Pemeliharaannya sudah dilakukan jauh-jauh hari sehingga memasuki bulan suci Ramadan ini kita berharap dapurnya aman dulu nih Pak Fahmi. Tadi pertama listrik padam kan karena dapurnya ya. Iya, benar-benar. Nah, terutama sistem di kepulauan karena memang pembangkitnya masih terbatas. Kalau yang di sistem besar di Sumatera daratan ini karena tadi saya sampaikan pembangkitnya sudah cukup, kita lebih lega lah ya. Kita berdoa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, di sisi hulu, dapurnya kita amankan agar penyebab karena defisit jangan sampai terulang seperti tahun-tahun kelam yang lalu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman sudah melakukan pemeliharaan, Pak Fahmi. Jadi menjelang bulan suci Ramadan ini, teman-teman lebih intensif melakukan pemeliharaan jaringan. Jadi mohon maaf kalau dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, Bapak Ibu Elektrizen sempat merasakan mati lampu kira-kira 3 jam. Karena durasi pemeliharaan kita tuh kira-kira 3 jam. 3 jam. Kita berusaha jangan sampai lebih dari 3 jam. Jadi kalau ada yang merasakan padam di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, itu adalah bagian dari upaya PLN ya untuk meningkatkan keandalan menuju masuknya bulan suci Ramadan. Jadi pemeliharaan jaringan, trafo,
itu sudah dilakukan perawatan oleh teman-teman semuanya. Nah, kemudian yang ketiga, kita memastikan kesiapan material cadang. Jadi kalau sesuatu terjadi karena gangguan, maka material cadangnya harus tersedia cukup. Trafonya harus ada di gudang gitu ya. Kalau ada tiang-tiangnya kita siapkan, kabelnya kita siapkan. Intinya material yang diprediksi akan dibutuhkan kalau ada gangguan, itu sudah kita pasok di setiap unit dalam kondisi cukup. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Di samping kita secara terus-menerus kita tingkatkan kompetensi SDM-nya, Pak Fahmi. Karena sebenarnya yang penting juga adalah man-nya, manusianya ya. Jadi kita beberapa kali menjelang bulan suci Ramadan ini sudah melakukan gelar pasukan, kemudian gelar peralatan, kemudian juga upskilling, training gitu ya, peningkatan kapasitas teman-teman bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik. Karena gini Pak Fahmi, kan teman-teman kita ini puasa juga. Iya, benar. Ya. Nah, jangan sampai karena teman-teman PLN ini puasa terus lemas, nggak bisa memberikan pelayanan terbaiknya buat masyarakat. Ini juga penting. Makanya kita perlu motivasi ya, bahwa kalau orang lain mungkin bisa baca Al-Quran sehari 1 juz, mungkin kita karena lelah di lapangan hanya bisa setengah juz, tapi yakinlah, insya Allah setengah juz lagi itu akan terjawab kalau kerja kita ikhlas dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Sehingga orang bisa tadarus dengan nyaman. Itu insya Allah kalau kita ikhlas, Pak Fahmi, saya yakin ya, butir-butir pahalanya tercatat juga di amal kebajikan kita. Amin. Jadi dari sisi PLN memang sudah sedemikian rupa mempersiapkan ya Bang Fauzan. Ya walaupun dari kenyataan lapangan mungkin masih ada padam, ya itu mohon dimaklumi juga nih Bang Fauzan ya, karena memang persiapan sudah sangat bagus nih dari kita. Ya ketika di lapangan juga ada padam, ya masyarakat mungkin atau elektrisian nggak perlu panik, nanti tinggal lapor via aplikasi PN Mobile yang tadi gitu Bang Fauzan. Terus untuk masyarakat kira-kira Bang Fauzan ada pesan nggak nih supaya untuk mendukung PLN lah atau yang lain dari sisi keamanan kelistrikan selama Ramadan dan juga di Idul Fitri nanti? Ya, baik Pak Fahmi. Jadi pada elektrisian sekalian, mungkin kami berpesan ya. Yang pertama, doakan PLN. Nah, jadi doa di depan. Doa, ya benar. Doa di depan, doakan PLN, insan-insan PLN terutama diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya untuk menjalankan tugas ya, tugas mulia ya, kalau kita sampaikan ini tugas mulia, guna memastikan listrik di Aceh khususnya selama bulan suci Ramadan dan juga sebenarnya seterusnya tetap menyala, tetap aman dan handal gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam proses PLN menyiapkan keandalan jaringan ini, bila teman-teman PLN butuh dukungan ya, terutama yang terasa di Aceh ini kalau ada pohon yang sudah mendekati jaringan, maka kalau teman-teman PLN ingin melakukan sedikit pemangkasan ataupun penebangan dahannya yang dirasa itu membahayakan keberlangsungan tenaga listrik, mohon keikhlasannya. Mudah-mudahan itu juga menjadi amal jariah dari masyarakat semuanya. Kemudian yang ketiga, bila ada masyarakat yang melihat ada potensi-potensi yang membahayakan keselamatan masyarakat terkait dengan instalasi kelistrikan atau hal-hal yang dirasa sangat bakal berpotensi mengganggu pasokan aliran listrik, entah ada umbul-umbul yang dekat dengan jaringan listrik. Karena kemarin waktu masa kampanye banyak tuh gangguan karena umbul-umbulnya lepas dari caleg gitu ya, partai politik yang mungkin nggak terlalu kuat diikat atau mungkin anginnya yang terlalu kencang gitu ya, lepas kena jaringan tuh padahal juga beberapa kali kita dapat evidennya. Jadi sekali lagi kalau ada masyarakat yang melihat potensi bahaya, ya itu disampaikan. Bisa lewat Bang Fahmi kalau temannya Bang Fahmi gitu ya. Atau kalau masyarakat pada umumnya bisa menggunakan PLN Mobile sebagai kanal pengaduan yang bisa disampaikan, dan itu sangat mudah. Sangat mudah sekali, tinggal dalam satu genggaman ya, satu aplikasi buat semua. Kemudian yang berikutnya Bang Fahmi, kami juga berpesan kepada masyarakat, semoga dapat menggunakan listrik ya untuk untuk kemudahan beribadah ya. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa menjelang bulan puasa ini kayaknya karena cuaca sangat panas perlu nambah AC. Nah, jangan ragu-ragu Pak Fahmi.
yang ragu-ragu, oh atau ini kayaknya harus cookernya sudah kurang pulen nasinya, bisa kalau ada rezeki bisa mungkin ganti gitu ya. Iya. Atau ini disedekahkan buat yang lebih butuh. Kalau ada rezeki beli yang baru gitu ya. Betul. Yang dayanya lebih besar misalnya. Yang udah pasti AC itu Bang Fauzan. Yang udah pasti AC biasanya. Atau mungkin lampunya sudah kurang terang karena kita udah bercita-cita nih dalam bulan puasa ini harus khatam 30 juz. Satu hari 1 juz. Jadi setelah tarawih nggak ke warung kopi tapi ngaji. Nah, butuh cahaya yang lebih terang. Silakan. Jadi kalau butuh tambahan daya, tadi saya sampaikan bahwa kita sudah lebih dari cukup. Kami sangat mengharapkan gitu ya, agar sekali lagi masyarakat dalam bulan puasa ini bisa menjalankannya dengan baik, semua kebutuhannya terkait dengan kelistrikan terpenuhi, dan mudah-mudahan juga, belum tahu nih Pak Fahmi, biasanya kalau bulan puasa itu ada promo Pak Fahmi, ada promo tambah daya, ada promo-promo yang digulirkan oleh PLN, kita tunggu saja, kita nantikan. Pada saatnya nanti insya Allah akan disampaikan kepada masyarakat. Mungkin juga akan dipublikasikan lewat podcast ini. Betul. Jadi pokoknya Elektrizen tinggal tunggu saja di bulan Ramadan nanti. Biasanya pasti ada promo tuh. Nah, silakan tambah daya seperti yang Bang Fauzan sampaikan. Kalau di bulan Ramadan, kalau siang-siang paling enak ngadem di kamar nih Bang Fauzan. Pasti harus tambah AC, apalagi kalau misalnya kamar anaknya juga ada berapa kamar, pasti minta tambah AC semua nih. Pasti seperti itu, pengen tambah AC ya. Nah, oke, terus Bang Fauzan, kira-kira untuk yang lain lagi yang perlu disampaikan masyarakat, apa masih ada atau memang sudah memadai semua dari sisi supporting ke PLN tentunya? Iya, kita Pak Fahmi juga pengen masyarakat itu selalu selamat, ya, karena di beberapa tempat yang lain itu beberapa kasus ya kita lihat di media itu ada yang masyarakat tersengat listrik. Iya. Ya. Kan itu membuat kita miris ya kalau ada di antara warga masyarakat yang celaka gara-gara listrik. Iya. Gitu ya. Kemarin itu di satu tempat ada orang lagi buat rumah Pak Fahmi. Ada buat rumah, pasang peranca. Nggak lihat di atasnya ternyata ada jaringan listrik. Nah, itu kemudian terkena gitu ya, tidak sengaja terkena dan qadarullah-nya meninggal. Jadi untuk itu saya berpesan ya kepada seluruh warga masyarakat, tetap waspada kalau bekerja di dekat jaringan listrik. Dan kami menghimbau untuk sebaiknya menyampaikan ataupun menginformasikan kepada petugas PLN kalau ada kegiatan yang berdekatan dengan jaringan listrik. Apapun itu, ya apapun itu. Karena tujuan kita adalah jangan sampai listrik ini yang harusnya menjadi hal yang sangat dibutuhkan, hal yang sangat diharapkan, justru nanti kalau tidak waspada bisa menyebabkan bahaya, gitu ya, bahaya listrik. Termasuk kalau di beberapa wilayah yang rawan banjir. Nah, ini juga perlu nih Pak Fahmi kita pesankan, kan kita cuaca nggak pernah tahu ya. Kalau ada potensi banjir yang airnya kira-kira akan menggenangi rumah gitu ya, menggenangi stop kontak atau saklar yang kira-kira menyebabkan konslet, itu lebih baik listriknya dipadamkan dulu di rumahnya sebelum nanti petugas PLN ya yang akan memadamkan secara menyeluruh gitu ya, untuk keamanan kita semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa Pak Fahmi. Amin. Semoga puasa ini menjadi puasa terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang beruntung tuh kan kalau puasa tahun ini lebih baik dari puasa tahun lalu gitu ya. Dan orang rugi itu adalah kalau puasa tahun ini lebih jelek. Jadi kalau PLN tahun ini masih sering mati lampu, padahal tahun lalu udah jarang gitu ya. Jarang, benar. Nah, kita berharap kan sebaliknya ya. PLN tahun ini jadi PLN terbaik yang bisa memberikan layanan terbaik dengan lampu yang terus menyala di rumah masyarakat. Amin. Baik. Terima kasih banyak Bang Fauzan, ini udah luar biasa sekali informasinya. Jadi buat Elektrizen sekali lagi jangan lupa download aplikasi PLN Mobile di Play Store dan juga App Store. Oke, sampai jumpa di edisi Podcast Room selanjutnya.